Julianis pun sudah pernah kedapatan uang hampir 4,3 miliar dengan beberapa mata uang asing, itu pun juga dikembalikan ke Julianis. Jadi apa maksudnya tuduhan itu kepada kami? Itu kan kewenangan dari KPK. Yang jelas Nazarudin terblokir sama sekali aset-asetnya. Nazar itu terlibat dan sebagai pelaku dalam proyek-proyek itu, dia ingin supaya dia tidak setiap kasus dihukum. Kan kita punya sistem hukum, kita bisa semua kasus dijadiin satu plus sepertiga. Dia maunya cukup 2 kali persidangan, 2 kali perkara aja. Jadi yang 20 kasus ini dia minta kepada KPK jadiin satu semua untuk saya. Bagaimana dikriminalisasi? Rosa kan tertangkap tangan. Justru karena Rosa itu, Nazar kena, ya kan? Jadi yang kriminalisasi siapa? Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Saksi Kunci. Sesama korban skandal mega proyek Nazarudin, kini Mindo Rosa dan Julianis saling memberi dukungan. Mereka adalah para saksi kunci yang merekam jejak skandal proyek Permai Group. Mbak Julianis dan Mbak Rosa, saya tahu dulu Anda berdua sempat bermusuhan ketika awal-awal kasus ini dibuka ke publik. Tapi sekarang berteman baik. Bagaimana ceritanya dari musuh sampai berteman? Jadi sesama karyawan Pak Nazar, kita tahulah bagaimana tekanan Pak Nazar terhadap karyawan. Jadi saya tidak menyalahi Ibu Rosa berseberangan dengan saya, karena mungkin Bu Rosa waktu itu takut. Sampai sekarang juga Bu Rosa masih takut, ya kan? Karena ancaman ke Bu Rosa itu lebih pendek daripada ancaman ke saya, kan? Bu Rosa itu adalah tombak utama, sedangkan saya setelah Bu Rosa. Jadi pada saat saya masih di Pondok Bambu, memang begitu saya ditangkap, saya kan langsung dikirimin orang untuk saya tidak boleh membawa siapapun, saya bawa atas nama pribadi. Tadinya saya, ya sudahlah, saya ini karyawan, apa kata pimpinan saya ikutin. Tetapi hari berhari lanjut terus, kok ini persoalan makin besar. Dan terus sepertinya saya merasa hari ini setiap saya mau dipanggil, saya selalu lapor. Besok saya mau dipanggil, apa yang harus saya katakan? Saya selalu lapor ke pimpinan saya. Pada saat saya ditangkap, kan setiap hari datang orang-orang mereka. Saya bilang setiap saya mau dipanggil, apa rutinitas saya di dalam itu saya kan harus laporkan. Besok kalau kamu ditanya, kamu jawab ini. Besok kamu ditanya ini. Nah itu kan yang membuat saya, kalau saya ingat semua. Nah kalau tiap hari bertahun-tahun, berbulan-bulan saya bohong, saya kan nggak sanggup. Dan terus yang saya rasakan juga, sepertinya setiap ada orang itu datang, si Ibu Yuliani ngomongnya seperti ini terhadap kamu. Saya kan marah karena saya nggak pernah ketemu Ibu ini. Kok begitu Bu Yuli? Iya katanya kamu begini. Jadi Ya, terakhir saya merasa kami itu Iya. dia didomba seperti itu. Selain Mbak Rosa dan juga Mbak Yuli, mantan anak buah Nazarudin sekarang sering berkumpul bersama? Iya. Ya nggak sering ya, kita cuman ngobrol via BBM ya Bu ya. Ngobrol, kita ada grup BBM, kita ngobrol di BBM aja. Apa nama BBM grupnya? Witness waktu itu. Kita Witness. Jadi semuanya berisi mantan anak buah Nazarudin. yang sudah terlindung LPSK. Ada berapa jumlahnya? 6 Ada ya? 7 orang. 7 orang. 7 orang. 7 orang. Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam berbagai kasus yang menyangkut Iya. Nazarudin. Iya. Mbak Rosa, saya menangkap masih ada kecemasan sangat dari raut wajah dan juga dari sampai sekarang pun masih ada ketakutan kalau saya menyebut nama Nazarudin. Iya, saya nggak mau sih. Saya nggak ingin dia kembali timbul dendamnya ke saya. Jadi saya pikir saya nggak mau sebut-sebut nama dia. Saya juga takut. Sebegitu menakutkannya, bahkan menyebut namanya pun ada rasa trauma. Iya. Ada penyesalan terbesar. Apakah misalnya sempat berpikir kalau saja dulu tidak kerja dengan Nazarudin? Ada sempat rasa-rasa seperti itu, Mbak Rosa? Sangat. Artinya setelah begini, ternyata kita semua ini dibuat seperti mobil remote control. Iya, Sekarang kita baru menyadari
kita ini diperlakukan seperti seorang direktur, orang hebat. Padahal hanya kita yang tahu kita seperti apa. Seperti itu. Mereka bersih, kita semua yang di lapangan. Ketika terjadi sesuatu, ya kita harus mengatakan itu kita. Seperti itu yang Hanya menyesal. boneka-boneka saja. Boneka-boneka. Walaupun sekarang di penjara, Nazarudin dan istrinya pun di penjara, tetap ada rasa ketakutan itu? Iya, Iya. Kan masih ada saudara-saudaranya. Dan itu merupakan ketakutan kita yang terbesar sebenarnya. Resiko terburuk atau kemungkinan terburuk yang mungkin dapat dilakukan oleh kerabat-kerabat Nazarudin apa? kita Ya, bisa matilah. ditembak. Mati, ditembak. Betul-betul bayangan ketakutan itu ada? Iya, Ada. Itu real? Takut ditembak? iya. Iya. Tapi ketakutan terbesar juga adalah menjadikan kita tersangka di proyek-proyek Nazarudin. Takut terseret oleh kasus hukum? Iya, seperti Bayu. Kalau soal dilaporkan, Anda pun bahkan sempat dilaporkan pencemaran nama baik Iya, oleh Edi Baskoro Yudhoyono. iya. Ketika Anda menyebut bahwa Ibas menerima uang $200.000. Bukan saya yang bilang Ibas menerima uang $200.000. Saya bilang namanya Ibas ada di catatan saya $200.000. Itu satu hal yang benar-benar jauh berbeda ya. Di catatan saya ada nama Ibas $200.000. Sampai sekarang, apakah sudah pernah diperiksa karena pengaduan pencemaran nama baik dari Ibas? Belum pernah diperiksa. Kasusnya sendiri, apakah Mbak Yulianis tahu kasusnya diproses? Sampai dengan saat ini saya nggak tahu sampai di mana, bagaimana. Mbak Rosa, apakah saat menjalani pekerjaan sebagai direktur marketing, ketika tahu bahwa yang dilakukan itu sesungguhnya sesuatu yang salah, berusaha menyuap, memainkan proyek, tidakkah pernah ada niatan untuk keluar, berhenti karena sadar ini sesungguhnya salah yang saya lakukan? Sering kita mengundurkan diri, tetapi dapat ancaman juga. Jadi sudah pernah mencoba untuk Sering. bilang tidak mau? Sering kita mengundurkan diri. Dapat ancaman kalau mundur? Jadi tidak boleh mundur begitu? Dia bilang, jangan kamu pikir keluar dari sini, kamu gampang di luar sana. Seperti itu bahasa itu. Itu juga Anda alami, Mbak Yulianis? Saya sempat berhenti 2 bulan, tapi ada ancaman. Mungkin karena Pak Nazar takut ya, karena saya banyak pegang data, saya tahu data. Padahal semua waktu saya berhenti 2009, Oktober 2009 saya berhenti 2 bulan. Tidak ada satu data pun yang saya simpan. Terakhir dia bicaranya, saya bingung lah ngomong sama kamu. Yang penting asal kamu ingat, saya tahu suami kamu dan saya kenal anak kamu. Itu aja. Dan selama proses kembali bekerja ke Nazarudin, sama sekali tidak ada upaya atau sama sekali tidak berusaha untuk misalnya saling bertemu, oh kita harus melaporkan nih apa yang dilakukan salah dan sebagainya, tidak ada upaya itu juga? Gimana kita melapor ya? Karena saya tahu siapa aja yang dikasih. Semua ini saya udah pernah bicara di komite etik. Pernah juga pertanyaan ini ditanya di komite etik KPK. Kenapa kamu nggak lapor dari dulu? Saya mau lapor siapa? Mau percaya anggota DPR? Apa saya hanya sebagai staf keuangan? Hanya sebagai pekerja? Siapa yang mau dipercaya? Beliau itu anggota DPR Komisi 3. Temannya kan para petinggi-petinggi penegak hukum. Keraguan itu juga yang Mbak Rosa alami? Sama. Keluarga Anda sekarang seperti apa, Mbak Rosa? Setelah Anda bebas keluar, sudah merasa bisa berkumpul sama-sama lagi? Biasa, sehat. Saya tahu pertanyaannya mungkin menjadi tidak nyaman, mohon maaf Mbak Rosa. Mengingatkan Anda pada sesuatu yang mungkin tidak ingin diingat-ingat lagi. Mbak Yulianis, keluarga sudah sejak awal tahu resiko yang dihadapi, sudah sejak awal tahu apa yang akan terjadi? Keluarga sangat support saya, kakak saya, suami, anak support. Jadi
Saya pernah bilang ke keluarga, mereka awalnya juga berat ya, berat, meminta saya untuk tidak bicara. Tapi saya pikir, apakah dengan diamnya saya akan kesayanya lebih baik? Kan enggak juga. Dan yang dilakukan sekarang, dua perempuan yang berada depan saya ini saling menguatkan. Iya, kami sering bicara, sering konsultasi, saling menguatkan. Kalau ada problem keluarga, kita saling bicara. Inilah kisah yang merusak negeri terbongkar lewat catatan akuntansi. Para politisi bernegosiasi, orang suruhan lincah mengikuti edarkan pelicin di ruang lobi. Saat pemberi perintah tertangkap, orang suruhan pun kena perangkap. Mereka mungkin hanya korban nafsu ketamakan para atasan. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Jujur bersaksi di pengadilan jadi jalan penebusan agar keadilan bisa ditegakkan. Please come now, I think I'm falling, holding on the wall, I think you're safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I get back when I heard thunder, but I'm down to one last breath, and with it let me say